Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah Debenares, Bodhisattva dilahirkan di sebuah keluarga Brahmana di suatu desa yang bernama Kasi. Ketika tumbuh dewasa, dia mendapatkan pendidikannya di Takasila dan menetap di sana. Istrinya pada saat itu melahirkan seorang putra, dan ketika anaknya baru bisa berlari, dia meninggal dunia. Suaminya melakukan upacara pemakamannya dan kemudian berkata, "Apalah gunanya rumah ini bagiku sekarang? Saya dan anak saya akan menjalani kehidupan sebagai petapa." Meninggalkan teman-teman dan sanak keluarganya dalam linangan air mata, dia membawa anaknya ke Himalaya menjadi seorang pertapa dan hidup dengan memakan buah-buahan dan akar-akaran yang terdapat di dalam hutan. Pada suatu hari, di musim hujan, setelah hujan lebat reda, dia menyalakan api dan berbaring di alas tidurnya, menghangatkan dirinya di perapian. Dan anaknya duduk di sampingnya sembari menggosok kakinya. Kala itu, seekor kera hutan yang menderita karena kedinginan melihat api di gubuk daun milik pertapa tersebut. Kera tersebut berkata dalam hati, "Sekarang, kalau saya masuk ke dalam, mereka akan berteriak dan akan memukuli saya. Saya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menghangatkan diri saya. Saya ada ide, saya akan mengambil selai jubah petapa dan masuk ke dalam dengan sebuah muslihat," kata si kera. Lalu, dia pun memakai jubah bekas milik seorang pertapa yang telah meninggal, mengangkat sebuah keranjang dan tongkat. Lalu dia berdiri di depan pintu gubuk, tempat dia membungkuk di samping sebuah pohon kelapa. Sang anak melihat kera tersebut, lalu dia berkata dalam hatinya, "Di sini ada seorang pertapa tua yang sudah pasti menderita karena kedinginan." Lalu dia datang untuk menghangatkan dirinya di perapian. Kemudian dia menjelaskan kepada ayahnya dan memohon kepada ayahnya untuk memperbolehkan orang malang tersebut untuk menghangatkan dirinya. "Ayah, lihatlah, ada orang tua malang yang berdiri di dekat sebuah pohon kelapa di sana. Di sini kita memiliki sebuah gubuk untuk berteduh. Marilah kita memberikan tempat teduh kepadanya," kata sang anak. Ketika mendengar hal ini, Bodhisattva berdiri dan berjalan ke pintu. Tetapi ketika melihat makhluk itu adalah seekor kera, dia berkata, "Anakku, manusia tidak memiliki wajah seperti itu. Dia adalah seekor kera, dan dia tidak boleh dipersilakan untuk masuk. Dia hanya akan mengotori tempat tinggal kita jika dia melangkah masuk melewati pintu. Wajah seperti ini sangat mudah diketahui. Tidak ada Brahmana yang memilikinya." Kemudian Bodhisattva mengambil sebatang kayu dan berkata dengan keras, "Apa yang Anda inginkan di sana?" Sembari melemparkan kayu itu ke arah
sang kera dan mengusirnya. Si kera pun menanggalkan jubah usangnya, kemudian memanjat pohon dan menghilang di dalam hutan. Kemudian Bodhisattva mengembangkan 4 kediaman luhur atau Brahma Wihara hingga akhirnya terlahir di alam Brahmana. Dhammapada ayat 117. Apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu, dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat.